Epurus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar membuka secara resmi rangkaian kegiatan prakonferensi perempuan HKBP tahun 2023 pada Rabu 8 November 2023 pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Rangkaian kegiatan berlangsung dari tanggal 8 hingga 11 November 2023 di Gedung Raja Pontas Lumban Tobing, kantor pusat HKBP PA Raja Tarutung, Sumatera Utara. Pembukaan berlangsung dalam ibadah dilayani Kadep Diakonia HKBP Pendeta Deborah P. Sinaga bersama liturgis Pendeta Dr. Norliani Siregar. Epurus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar juga mengajak para perempuan untuk mengupayakan prakonferensi perempuan HKBP untuk menjadi sebuah persembahan yang harum bagi nama Tuhan. Selesai ibadah, Ketua Prakonferensi Sandra Sidabutar yang didampingi Ketua Pelaksana Polo Teorida Hasibuan dan Bendahara Pendeta Rosteti Lumban Tobing menyampaikan jumlah peserta yang hadir sebanyak 74 orang yang terdiri dari BPH FKP dan Korbit 18 orang, BPH PPD 53 orang, dan 3 preses perempuan. Ia juga melaporkan yang tidak hadir perwakilan 2 distrik yaitu Distrik 17 IBT dan Distrik 26 Labuan Batu. Sandra Sidabutar mengatakan bahwa kegiatan akan mendiskusikan tentang berbagai isu perempuan yang masih marak hingga saat ini, seperti KDRT, human trafficking, diskriminasi di berbagai bidang kehidupan dan profesi, meningkatkan digitalisasi UMKM perempuan, literasi digital, serta penguatan jejaring. Tujuannya adalah agar perempuan HKBP dapat saling menopang, menciptakan kepemimpinan perempuan yang transformatif dan beberapa dan tujuan positif lainnya. Dalam prakonferensi ini akan dibicarakan tentunya isu-isu perempuan yang masih marak hingga saat ini seperti KDRT, human trafficking, diskriminasi, dan juga digitalisasi untuk UMKM perempuan dengan literasi digital serta penguatan jejaring, maka perempuan HKBP dapat saling menopang. Lalu juga beberapa topik yang lainnya, kepemimpinan perempuan yang transformatif dan lainnya. Dengan seminar diskusi, diharapkan prakonferensi ini dapat menghasilkan langkah strategi perempuan dalam pelayanan yang nantinya akan ditetapkan di konferensi perempuan tahun 2024. Diharapkan semua materi yang diterima semakin memberdayakan seluruh peserta dan dapat disampaikan ke seluruh perempuan di distrik kita masing-masing. Kadep Koinonia HKBP Pendeta Dr. Dionel Sidaga mengawali rangkaian sesi dengan memimpin roll call, penetapan jadwal, tata tertib, tim perumus, dan notulis. Pada sesi ini tidak terlalu banyak tanggapan, seluruh peserta menyetujui dan mendukung penuh setiap aturan yang telah ditetapkan. Prakonferensi perempuan HKBP dibuka Epurus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar didampingi Kadep Koinonia Pendeta Dr. Dionel Sinaga, Kadep Diakonia Pendeta Deborah Purada Sinaga, Kabiro Kategorial Perempuan Bibel Florisma Sinaga, perwakilan preses dan undangan lainnya. Kita upayakan prakonferensi perempuan Kuliah Kristen Batam Prestasi tahun 2023 ini sebagai persembahan yang harum bagi Tuhan. Biarlah percakapan berlangsung sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus yang adalah Raja Gereja. Dengan mengucap syukur kepada Allah, saya Epurus HKBP membuka konferensi perempuan Kuliah Kristen Batam Prestasi tahun 2023
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Amin. Acara dihadiri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia I Gusti Ayu Bintang Darmawati yang hadir secara online, perwakilan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, dan beberapa narasumber penting seperti Ketua Umum LAI, Pendeta Dr. Henriette Huta Barat Lebang, Pendeta Albert Philipp dari Jerman, anggota DPR Sondang Tampu Bolon, Ketua FKP Anita Gizel Lubis, dan undangan lainnya. Kegiatan dipersiapkan panitia yang terdiri dari Ketua Umum Sandra Sidabutar, Sekretaris Pendeta Rosteti Lumban Tobing, dan panitia pelaksana lokal Polo Tiorida Hasibuan. Acara ditutup dengan sukacita dan penuh kebersamaan dengan kunjungan wisata rohani. Kami perempuan HKBP mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan dari Ibu Satika Guru Sumomola. Sukses selalu, Bu. Terima kasih. Sukses selalu. Sukses selalu. Selamat pagi. Melalui anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kepadamu, karena kasih-Mu yang menyertai kami hingga dapat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan prakonferensi perempuan KBP. Yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ajak kita menggunakan Allah untuk mencapai rencana hidup kita. Allah tidak lagi menjadi rencana maupun tujuan hidup kita, melainkan sekedar alat sarana prasarana. Itu sebabnya banyak di antara kita sebagai orang Kristen menggumulkan rencana hidup seturut dengan kehendak Allah, sehingga mereka lebih sering meminta pertolongan Allah hanya untuk menggenapi ambisi dan keinginan hidup mereka, tanpa tahu apakah ambisi dan keinginan itu memang sesuai dengan rencana Allah. Banyak orang Kristen menentukan kekayaannya, harta miliknya, kesuksesannya, jabatannya, kenyamanan hidupnya sebagai tujuan hidup mereka, lalu meminta Allah merealisasikan hal tersebut.
saat ini. Terima kasih untuk kerjasama kita yang luar biasa, sangat bagus saya pikir, dan terutama dengan kehadiran ibu-ibu, kami sungguh bersyukur. Sudah ada beberapa orang narasumber kita yang hadir saat ini, termasuk juga dengan Turida Purkabar yang berdiri di dekat dengan profesor ya. Jadi dengan Turida ini baru terpilih menjadi eksekutif komite di Christian Conference of Asia untuk gereja-gereja Kristen Asia. Kita dulu dengan Turida. Sudah ibadah pagi langsung. Apakah tidak kali dia diadakan sarapan pagi? Kalau tidak ada di sarapan pagi, kan supaya dengan kerendahan hati, dengan hikmat untuk menyetok keputusan-keputusan dan juga untuk pelaksanaan mekanisme rapat dengan sekretariat. Di dalam nama Allah, Anak dan Roh Kudus. perempuan ini. Kami bersukacita dalam kesempatan yang baik ini boleh bersama-sama dengan tamu kami, saudara kami dari mitra kami di Jerman, sehingga kami boleh bersekutu bersama malam hari ini. Dan sebentar des Kurses. Wir haben als einer der wenigen Landeskirchen in Deutschland eine weibliche leitende geistliche Präses. Pertama saat ini kami sangat bersuka cita bisa berjumpa dengan kalian semua di sini, ibu-ibu di sini, di prakonferensi perempuan di sini. Karena kami juga menyampaikan salam dari preses kami dan yang adalah juga preses perempuan, preses mandat khusus. Das Marianenlied uns in der evangelischen Kirche ist es soweit möglich war, dass eine Frau auf seinem Amt anzustellen das erzählt. Ich beginne dabei nicht direkt bei Adam und Eva, aber bei einer kurzen biblischen Beleuchtung. Ada merupakan suatu pertemuan yang panjang dan waktu yang lama untuk perjuangan perempuan juga di gereja di Jerman untuk menjadi pemimpin di gereja. Tetapi kita bersyukur bahwa kita tidak bicara tentang Adam dan Eva, tapi kita melihat bagaimana terang Tuhan bersinar sehingga memberikan cahaya untuk perempuan semakin bersinar di gereja. The view in Germany also look that many older women is coming out. How about the younger one with the small children with them?
just see and also feel about it. Thank you. Dari Distrik 15 Sumbaksel sebagai sekretaris PPB, saya mau bertanya, apakah di sana gereja ikut membantu pemerintah untuk menanggulangi HIV/AIDS? Terima kasih. As women, start our task as mother in our family, in our own family, before telling or teaching or educating other women, we start to tell and to educate our own children. Then we imagine also what happening in Germany. Some congregation go away from the church or leave the church because of the taxes, the high taxes. And we do not know how the reverends could maintain this situation. Perhaps the reverend also must start thinking from their own families also. They can teach and also prepare their own. Dieses ist es, dass in Deutschland die Männer nicht mehr glauben, die Frauen. So, was mussten sie hier haben, die meinen, sie die Probleme vergeben? Lakukan adalah reaching out, menjangkau orang-orang dengan cara-cara yang sederhana. Misalnya di gereja, ada gereja itu menyediakan jam kopi. Ya. Pada saat tertentu mereka menyediakan jam-jam kopi pada hari tertentu. Siapa saja bisa datang ke sana. Orang yang lagi lewat, kalau lagi kesepian atau siapa saja, di sana mereka ngopi bersama, berbicara tentang apa saja. Nah, lewat asal berkopi di mana sehingga pertahankan iman bisa lawas semuanya dalam lagu kita kusbiru kita kecepatan menyelamatkan kalian tapi dua kawan Indonesia negara soal nasibnya. Jadi, orang tidak nasib menjadi soal bulan perempuan, nggak impulsi, tak soal, tidak ada, nabi ada kulit soal oleh Israel kerana, datang orang sendiri dalam semangat. Jadi non aku barang kamu kasih dasar asal. Even it is small, small is beautiful, and also start like kind of, starting to grow something that's small, the seed that will be growing. That could be start also for a mix of Germany with others. So many foreigners come from outside, right? We can also have the mix and also sharing the gospel. And this is ulos, already, I think ulos means blanket, but it is no modernization to be used when you are doing some ceremonies. It is nice. And this is for a woman, is that right? And to others is for a man.
Memang dia macam ini rumput yang ada di tape. Baik kamu mengodang dia.
tahun yang ke-7 dalam pemerintahan baginda. Maka Ester dikasih yang sepadan dengan dia. Bila kita membaca keseluruhan perikop penciptaan dalam Kejadian 2, kita akan mengerti bahwa kehadiran perempuan sejak awal dirancang oleh Allah. Allah memikir-mikirkan, mempertimbangkan. Ada banyak kebaikan yang bisa kita lakukan tanpa modal. Ramah kepada orang lain itu tidak perlu modal. Tersenyum kepada orang lain dengan tulus itu juga tidak perlu modal. Menyemangati orang lain tidak perlu modal. Mungkin ibu-ibu kita tidak bisa melakukan kebaikan yang sangat besar. Nilai dan budaya Batak, bahkan nilai spiritualitas kita. Kita bisa menghadirkan kebaikan Allah melalui kesediaan kita berpakaian dan berpenampilan sesuai dengan keberadaan kita sebagai perempuan bangsa. Kesediaan melayani di semua level, mulai dari kuliah, resort, distrik, hingga topan, itu pun sangat berharga. Apapun posisi kita, Tuhan akan menentukan kita. Jika kita mampu dan mau. Sebagai contoh, saya melihat pelayanan Inang Sandra dan semua panitia bekerja keras untuk mempersiapkan acara kita ini. Bahkan Inang Sandra datang beberapa kali dengan biaya sendiri dari Jakarta untuk mengadakan rapat dan kepentingan acara kita ini berlangsung sebaik-baiknya. Saya ajak kita menghilangkan bunga plastik dari altar gereja kita. Tanamlah bunga kertas, tanamlah bunga yang murah di halaman gereja, dan pakailah itu untuk di altar yang paling kudus. Dan yang terakhir, saya mengajak kepada kaum perempuan memberikan perhatian khusus kepada sending atau pekabaran Injil. Kabar Injil yang pertama adalah kaum perempuan yang mendapat berita Yesus yang mati tersalib sudah bangkit. Kami mengajak kaum perempuan HKBP kembali bangkit menjadi pekabar Injil. Kita sudah banyak menerima janji-janji, tapi perlu kita cari tahu, kita mendengar apakah mereka bisa konsekuen. Dengan ketiga pertimbangan ini, kita berharap kalau semua komponen bangsa, dan kita mulai dari diri kita sendiri, kita mulai dari HKBP, kita berharap kita akan menemukan pemimpin yang sungguh-sungguh boleh membawa bangsa ini ke depan dengan baik. Mungkin kita bertanya, bagaimana kalau yang kita dukung ini, yang kita cari sudah memenuhi tiga ini, tetapi dukungan sangat kecil. Ibu-ibu yang kami hormati, lebih baik menang dengan terhormat ketimbang lebih baik kalah dengan terhormat dan bermartabat ketimbang menang tetapi hanyut di bawah arus. Kita lihat ke depan. Nah, apakah perempuan duduk dia di sana? Tidak. Mari kita lihat dulu sebuah video yang akan mempertontonkan bagaimana perempuan dari beraneka berbagai agama, bangsa, pemikiran ideologi bersatu bersama dari yang kecil menjadi besar untuk memperjuangkan agamanya. Silakan tonton. Oh, bagian perlengkapan mempersiapkan awal.
bahwa kita masih juga punya pandangan yang diskriminatif di dalam tubuh HKBP itu sendiri terhadap kelompok-kelompok tertentu. Kami menggarisbawahi pertama sekali kita perempuan atau kita di HKBP masih diskriminasi, masih melakukan diskriminasi terhadap kaum difabel. Bahkan gereja HKBP itu sendiri juga masih melakukan diskriminasi terhadap kaum difabel. Salah satu bukti dan fakta yang kami lihat adalah bahwa program yang membela atau yang pro kepada kaum difabel belum sempurna dengan program-program yang lain, belum sejajar kekuatan dan juga levelnya sesuai dengan program-program yang kita kejagoan di HKBP. Kemudian apalagi yang dapat kami lihat bahwa sarana juga tidak mendukung untuk kaum difabel. Mereka duduk di tempat duduk biasa, mereka mungkin perlu toilet yang memang harusnya khusus tidak disediakan oleh gereja, dan ini juga menghambat mereka untuk berkembang. Pelatihan-pelatihannya juga belum juga untuk menjamin bahwa mereka akan menjadi tenaga-tenaga yang terampil yang siap untuk mandiri mendukung kehidupan mereka sendiri. Kemudian yang berikut juga kami melihat bahwa kita masih diskriminatif juga. Gereja juga masih diskriminatif, mulai dari kategori atau lebih-lebih dari persoalan. Mungkin karena memang kemampuan yang sangat terbatas dan juga informasi serta pengetahuan belum dimiliki atau belum menjangkau kepada kaum-kaum tertentu yang harusnya menjadi perhatian. Kalau kita mengatakan bahwa difabel termasuk juga kepada anak-anak kecil, itu juga belum dibela, dan juga kelompok tua serta laki-laki lansia. Iya, kelompok tua juga masih kita diskriminatifkan. Mereka belum kita bela dan belum kita sediakan apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka, bahkan kebutuhan beribadah. Selainnya ada yang punya susu, jadi kita udah lupa dengan anak-anak. Yang kita ini sangat diskriminatif terhadap anak Indonesia, tapi kami mengambil dari wilayah kami dulu. Sepertinya boleh yang sudah kami dapat menyimpulkan masalah-masalah yang kami dapat itu banyak anak-anak itu yang mengalami gangguan mental. Itu hasil screening. Kita sudah melakukannya. Kenapa? Karena dari rumah mengalami kekerasan, dari rumah mengalami perbedaan kolom dari orang tua dan melihat orang tua sering berantem. Itu satu. Yang kedua, masalah di daerah lain masih kasus pemerkosaan masih banyak, masih tinggi di daerah kita sendiri, daerah kita terbatas. Yang selanjutnya lagi adalah masalah agama yang berbeda di sekolah, sehingga anak-anak kita itu dibully oleh agama lain, jadi tidak mau sekolah. Jadi anak-anak kita didiskriminasi. Iya. Nah sekarang pertanyaannya, apakah anak-anak kita mendiskriminasi yang lain? Sampai saat ini menurut yang mereka alami tidak, karena mereka golongan terkecil. Tidak bisa yang didiskriminasi jadi mendiskriminasi. So, mengenai masalah masih adakah diskriminasi sesama anak-anak bangsa. Setelah kami diskusikan, kami menyadari bahwa masih ada. Seperti contohnya rasis, kita masih bisa melihat ya bahwa adanya stereotip atau pelabelan dari suatu suku bangsa. Kadang sampai sekarang kita melihat warna kulit hitam kadang dianggap lebih rendah dari warna kulit putih. Demikian juga dengan bahasa. Mereka merasa bahwa bahasa Inggris itu adalah bahasa yang lebih unggul dibandingkan bahasa-bahasa Eropa ataupun bahasa Asia ataupun dari bahasa kita sendiri. Nah, di sini kami melihat bahwa masih ada diskriminasi antara anak-anak bangsa-bangsa. Namun di sini kami membahas apakah masih ada yang apa sih yang diperbuat oleh perempuan HKBP terhadap diskriminasi anak-anak bangsa. Kami berpikir bahwa pertama adalah kita bahwa menyadari sesuai dengan firman Tuhan Galatia 3 ayat 28 dan penggunaan limbah plastik atau berbagai plastik umum. Yang kedua, gunakan sampahmu menjadi persembahan. wah mantap kali nih. Gunakan sampahmu menjadi persembahan. Ya, ya, oke. Harus ada perbuatan diri. Pertobatan harus ada. Contohnya pun, jika ada dua bajumu yang dua tersebut, bisa juga harus melakukan dua baju dari Jadi dua bajumu, kalau satu tidak perlu kasih ke monyet satu. Oke. Monyet tepuk tangan.
memulai tahun okumene inklusif supaya seluruh HKBP khususnya perempuan yang adalah 80% aktif sekali bersikap inklusif, menjauhkan sikap diskriminatif, dan harus membuat program-program yang meningkatkan kesadaran, meningkatkan kemampuan untuk itu. Kalau tidak, kalian tidak mengikuti apa yang Yesus. Nah sekarang kita dengar lagu kita, lagu Oikumene Inklusif. Dengarlah, camkan. Setelah itu ada satu lagi nanti. Sesuatu yang lebih jangka panjang dibandingkan dengan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Dan kenapa saya lebih menyampaikan tadi yang saya, karena jangan kita membuang waktu kita untuk sesuatu yang memang kita lemah, tapi di mana kita bagus, lakukanlah dengan baik. Kepemimpinan transformatif tadi sudah
tidak mengajak sebenarnya transformasi bersih mengajak proses dari satu titik ke titik lain, di mana baik atasan dengan atasan ataupun timnya itu sama-sama bergerak, jadi saling mempengaruhi untuk mencapai suatu standar yang lebih baik dalam motivasi, dalam semangat, dan juga mempunyai kajian yang bagus. Bersyukur di wilayah organisasi gereja dan spiritual, mungkin tadi Ibu Teorida mengatakan dunianya dunia sekuler, walaupun sekarang sudah menjadi calon spiritual ya, akan masuk sebagian kakinya. Memahami juga budaya situasi daerah yang berbeda kan. Kalau di kota kan sudah negaranya sudah lebih maju, namun di kampung saya katakan, dan saya juga bicara yang pikiran kita, saya katakan mindsetnya yang gampang tersinggung, yang gampang sakit hati, akhirnya. Tapi ketika kita berbicara tentang kepemimpinan yang transformatif, kita berbicara bahwa kita ini adalah dalam satu tim seperti itu. Sama seperti yang disampaikan oleh Inang Arun Nabara juga tadi. Kita bisa mengalami proses dan juga sama-sama bisa lebih meningkatkan kepemimpinan kita yang lebih efektif. Untuk pertanyaan ini bisa kami minta tolong kepada Ibu Harriet Utabara Lembang dan juga kepada mengenai model kepemimpinan pada Ibu Utabara, mohon arahan kepada kami. Biar diurus dengan ada kalau kali mulai masih lebih bisa sekolah. Alai memang foto agak menurut juga maksudnya inasul ibadah nama sahabat nama kuaso perpuluh itu nama mainan berani hari di tempat-tempat. Iya. Jadi memang kalau perempuan bersuara itu pengaruhnya itu luar biasa. Saya tidak tahu apakah memang itu akan berpengaruh untuk menciptakan perdamaian di Palestina. Dan kalau kita bisa melakukan untuk satu anak, saya yakin perempuan lebih bisa melakukan untuk 1000 anak. Tuhan memberkati. Ini adalah edukasi yang secara total dan menyeluruh. Karena kita ada lack of knowledge. Kaderisasi pernikahan kepada jemaat dan para pelayan. Saya menikah di tahun 2007. Mungkin demikianlah keyakinan pendeta yang memberkati kami dengan melaksanakan kuasa. Apa yang harus saya lakukan? Saya cuma barangkali nanti ada sebagai harapan saya bagaimana kita melihat dan itu dengan kasih kita menyentuh mereka, mengunjungi mereka, mendoakan mereka, dan pada saat itu di tahun 98 kita bermitra bekerja sama dengan Pantikarya Hemata dan juga Rumah Sakit Berdiri melakukan pelayanan sosial di daerah Kecamatan Sorga dengan melakukan operasi katarak dan pelayanan kesehatan atau pengobatan gratis. Kita mau menolong anak yang miskin dan terlantar, kita harus mengembangkan masyarakatnya. Melihat pengairannya supaya gizi buruk tidak terjadi, melihat apakah orang tua punya penghasilan skill untuk bisa bertahan hidup, kemudian memberikan pendidikan, penyembuhan dan juga operasi. Oleh dibuatlah pembinaan dulu kepada proyek aman. Bukan sama semua, tapi mayoritas untuk aman saat khusus di Kabupaten Toba. Federation tentu akan ditanya bagaimana cita-cita polisi di gereja. Jadi kami bertiga ataupun pimpinan gereja HKBP atau ketua konferensi.
ditanya sekarang ini lebih takut tinggal dompet atau tinggal handphone. Saya yakin tinggal handphone kan, karena semua dunia kita udah ada di handphone. Nah itu sebenarnya awal dari digitalisasi. Tinggal bagaimana handphone kita ini kita manfaatkan, kita utilisasi sehingga bisa menghasilkan penghasilan buat kita. Jadi ini yang memang perlu, makanya tadi saya senang dengan tema dan juga dihadiri oleh tokoh-tokoh perempuan HKBP, tokoh-tokoh yang paling berpengaruh dalam kemajuan dan juga perkembangan HKBP sampai dengan hari ini. Boleh tepuk tangan, ini perwakilan dari 32 distrik yang ada di Indonesia. Luar biasa. Kalau melihat dari yang hadir saat ini, yang paling muda kayaknya Ito, saya ya, Ito Peter Silayo. Baru kedua saya. Yang lainnya ini para senior semua. Sebetulnya kalau dipikir-pikir saya nggak layak duduk di sini. Saya justru yang harusnya masih banyak belajar dari UMKM dari generasi spontan. Ini baru sebulan kita launching oleh memang kader Indonesia kita, Dr. Demal Sinaga, dan sangat serius. Di situ usahanya gereja itu kasih gedungnya dan lain-lain, dan mereka pergi ke Wonosobo untuk belajar bagaimana menjalankan mesin dan mengolah, dan pulang dari sana pemuda kita belajar membuat jadi dan sudah ada izin halalnya karena kita kerjasama dengan PT Pemasaran Agritech Desa Indonesia. Jadi HKBP mendirikan juga PT namanya SISEA, Sipauta Sejahtera Pangan, dan dua hal ini PT ini gabung untuk memasarkan. Cerita tentang UMKM ini, tujuan pertama simpel untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Tapi kalau kita dalami lebih lanjut, itu sangat membantu dan bisa lebih besar potensinya buat keluarga. Kita sudah banyak melihat produk-produk hasil UMKM yang sederhana. Kalau ada peran di situ masalah ada tadi itu kan ada lilin apa itu kan, jadi masukan yang orang buat di situ atau siapa tahu bisa kasih solusi. So blessed that I see all of you here, that this is also certainly a pre-conference, and to see you all taking responsibility for involvement. Karena masalah-masalah ini masih terangkan. Jadi kita harus berdoa untuk semua orang lainnya, dan kita juga harus bekerja sama. Ini alasan satu dengan bahwa kita bekerja sama untuk satu tujuan, kita selesaikan masalah-masalah ini. Apapun ada perselisihan, kita sebagai kemanusiaan seni budaya, wisata. Melaksanakan keputusan konferensi perempuan bekerja sama dengan
Suprema dan lakukan itu bisa untuk ini. Jadi intinya itu kalau bisa kita menggambarkan itu ya. Jadi nggak terlalu panjang sekali sampai setara dengan makhluk lainnya. Saya pikir ini kesetaraan antar sesama manusia. Secara khusus kalau kita lihat nomor 2, perempuan akan terlibat dalam organisasi. Silakan. Dari prakonferensi ini juga punya ketegasan sebenarnya bagaimana gereja kita kepada PWKI. Jadi yang saya katakan adalah pandangan umum bahwa kalau saya katakan PWK itu saya pikir itu sangat feminis dan nasionalis, bagus ya, tapi tidak dalam konteksnya seperti itu. Kalau ada keraguan jangan lagi 2 kali terhadap kesejahteraan jiwa, cukup terhadap korban dan kesejahteraan jiwa sosial. Yang satu untuk gereja. Ternyata di proposal itu kita buat di situ kita berpesona. Ternyata ada juga profesor yang tidak mau. Itu ditambahkan menurut saya tanpa pelayanan. Lalu di bawah sekarang ada surat tentang kabar itu. Kurang. Kita sudah jalan sampai ke yang terpencil ya. Ulang tahun AKBP sama di atas 61 tahun. Jadi sudah pengurus subseksi. Kalau kita memang menyetujui adanya FKP, itu FKP pusat, FKP distrik, FKP kuliah, resort, itu satu nama. buku pedoman yang lama, di situ disebutkan bahwa bisa kali ya dijadikan menjadi Pak Kamu kabupaten yang mulia. Selalu ada perbedaan yang mulia. Kita setidaknya harus meminimalis. HKBP melalui FKP untuk mengadakan prakonferensi dari tanggal 8 sampai tanggal 11 ini berjalan dengan baik. Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pengasih, perempuan HKBP terpanggil menghadirkan kebaikan Allah di tengah keluarga. Dengan penuh sukacita dan puji syukur kepada Tuhan Raja Gereja, saya atas nama Eupolus Mulia Kristen Batak Protestan dengan ini menutup prakonferensi perempuan HKBP 2023 di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Bye-bye dong. Bye-bye. Kami di
Tiga. Gan tiga ya. 1, 2, 3. Tidak mau pulang. Katanya udah. Kami perempuan HKBP mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan dari Ibu Satika Bolusumora. Sukses selalu, Bu. Terima kasih. Sukses selalu. Sukses selalu. Dadah, sampai bertemu di tahun 2024 Konferensi Perempuan HKBP. Sukses selalu. Seluruh jemaat HKBP di seluruh dunia. Kami perempuan HKBP dari tanggal 8 sampai 11 November yang akan datang. Kami berada di Prakonferensi Perempuan HKBP. Kami sangat bangga bisa berada di dalam ikut ambil bagian dalam prakonferensi ini. Di dalam prakonferensi ini kami tidak hanya berkumpul saja, tetapi kami memikirkan berbagai hal untuk kemajuan perempuan HKBP terutama dan juga seluruh jemaat HKBP. Di sini kami mengumpulkan hal-hal berhubungan dengan isu-isu yang berkembang di antara perempuan, antara lain KDRT, trafficking dan lain sebagainya, dan juga bagaimana meningkatkan perekonomian perempuan melalui UMKM, digitalisasi UMKM, di mana kami bertekad akan membangun jejaring UMKM perempuan HKBP, dan juga kami mendukung visi dari HKBP. HKBP menjadi berkat bagi dunia. Demikian juga kami bertekad perempuan HKBP menjadi berkat bagi dunia.